Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, setelah kemarin kita ke surat Al-Humazah, sekarang kita ke surat apakah? Al-Asr. Al-Asr artinya adalah demi. Asr ini adalah dahulu Kak, zaman dahulu orang-orang Arab itu sukanya membuang-buang waktu. Kalau eyangnya kakak hikmahnya dari surah Al-Asr ini, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Jadi ketika kita nganggur misalnya, ketika kita tidak melakukan apa-apa, usahakan sebisa mungkin kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya satu, teman-teman kakak Z ini membantu mamanya. Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Sering membantu mama atau tidak? Bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel, membersihkan meja, membersihkan dapur, memasak, bantu-bantu mama ya. Alhamdulillah, kalau semuanya hebat-hebat ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita jumpa lagi di channel kami yaitu Aziat Family. Alhamdulillah. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita kembali lagi di konten hafalan surat pendek atau hafalan juz amma. Oke, berikutnya setelah kemarin kita ke surat Al-Humazah, sekarang kita ke surat apakah? Al-Asr. Al-Asr artinya adalah demi masa Kak. Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai saja ya Kakak Ziad ya. Jangan lupa diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, hebat. Tos dulu Kakak Ziad. Alhamdulillah. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Surah Al-Asr, demi masa. Jadi surah Al-Asr ini terdiri dari berapa ayat Kakak Ziad? 3 ayat, turun di kota Mekah, dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Asr ini adalah dahulu Kak, zaman dahulu orang-orang Arab itu sukanya membuang-buang waktu. Kalau eyangnya Kakak Izzat tuh bilangnya al-ghadirun. Nah, al-ghadirun itu orang yang suka membuang-buang waktu. Nah, membuang-buang waktunya gimana? Dulu setelah waktu asar, mereka selalu berkumpul, terus bercanda,
istilahnya apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu adalah cangkruan. Nah, ngobrol-ngobrol bersama gitu. Terus yang dibicarakan itu teman-teman, yang dibicarakan itu bukan masalah amalan ibadah atau masalah akhirat, bukan. Akan tetapi yang dibicarakan itu adalah masalah-masalah dunia, masalah-masalah harta, masalah-masalah unggulan, masalah-masalah, pokoknya semuanya itu masalah dunia. Jadi satu sama lain itu membanggakan dirinya masing-masing. Bahkan akhirnya pada suatu saat itu mereka saking mereka mengunggulkan dirinya sendiri, Kak. Jadi aku itu hartaku banyak gitu. Saya itu hartanya banyak. Terus satunya lagi saya lebih banyak. Terus satunya lagi, wow saya lebih banyak lagi gitu. Akhirnya mereka itu bertengkar, Kak, gitu. Jadi mereka bertengkar satu sama lain, terus akhirnya karena banyak pertengkaran itu akhirnya mereka mengutuk waktu asar. Nah, kenapa kok mengutuk waktu asar? Karena mereka tidak suka. Akhirnya karena bertengkar itu akhirnya mereka itu, wah gak usah, nggak usah apa namanya, nggak usah cangkruan lagi karena aku nggak suka sama dia gitu. Boleh nggak, Kak, kayak gitu? Nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu nggak baik. Jadi kita sesama teman kita harus sama-sama berbuat baik. Oleh karena itu sama Allah diturunkan surah Al-Asr ini. Karena yang salah itu bukan waktu asarnya, bukan waktu setelah sholat asarnya itu, akan tetapi yang salah itu manusianya sendiri karena mereka sombong satu sama lainnya gitu teman-teman. Terus hikmahnya dari surah Al-Asr ini, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Jadi ketika kita nganggur misalnya, ketika kita tidak melakukan apa-apa, usahakan sebisa mungkin kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya satu, belajar. Dua, berzikir kepada Allah. Kalau sholat itu kan ada waktunya, Kak. Asar ada sendiri, duhur ada sendiri, maghrib ada sendiri ya. Terus itu sholat sunnah dan lain sebagainya itu boleh. Kalau mau sholat sunnah misalkan di pagi hari antara jam 7 sampai jam 11 kita bisa sholat duha. Terus juga kalau kita malam kita qiyamul lail, itu sepertiga malam kita bangun untuk sholat tahajud. Dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang lainnya di tengah waktu senggang kita, di tengah waktu kita tidak melakukan apa-apa, itu bisa mengaji, deres, bisa berzikir, terus kita bisa bersih-bersih rumah. Ayo Kakak Zed bersih-bersih rumah apa enggak? Hebat loh teman-teman, Kakak Z ini membantu mamanya. Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Sering membantu mama atau tidak? Bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel, membersihkan meja, membersihkan dapur, memasak, bantu-bantu mama ya. Alhamdulillah, kalau semuanya hebat-hebat ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen di bawah, dan juga yang pasti subscribe. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tajwidnya, dari Papa yang menjelaskan asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.